Bapak Ibu sekalian, semoga pemotongan kurban ini menjadi simbol harapan, kebersamaan, serta semangat dalam Rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan HUT ke-112 DPRD Kota Malang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Rapat paripurna ini dihadiri oleh pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Malang, Forkopimda Plus, Kepala OPD, Lurah, para mantan ketua DPRD, dan perwakilan partai politik. dalam acara Rapat Paripurna Peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 1767, di mana Belanda untuk pertama kalinya memasuki Malang, yang artinya Malang resmi menjadi daerah administratif Belanda, ditandai dengan mendirikan benteng pertama di Malang yang letaknya di sebelah kiri Sungai Brantas, sekarang RSUD Dr. Saiful Anwar di Jalan Klojenmor. Kata Klojen berasal dari loji yang artinya daerah perbentengan, berkembang menjadi Klojen. Selanjutnya daerah ini disebut sebagai Klojen. Demi Allah saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat
istilah ini. Panjangnya ketek, kalau untuk nyari pasir itu minimal panjangnya cuma 17 km. Itu saya buka. Bebas. Itu panjang perahu 17, 18. Buka ini bebas. Sekarang Sekarang ini tinggal terus paling parah itu pepes masih bokal-bokal itu. karena ada sofa juga di sini atau kasur. Upaya kan? Kasur? Upaya. Karena saya kumpulkan ini antara 10. Kayak pakar adanya. Perjalanan. Saya jalurnya gimana? Ini kasurnya Pak. Ya coba nanti usia kan di petanya kan kok ada tuh. Saya di tahun berapa Saya ini jadi apa saya? Saya ini kan punya itu masih gratis. Masih sangat di jalan itu ya. Tapi saya akan jalan itu ya. Kalau situasi pasarnya menurut jenengan semakin baik apa bagaimana ini isinya ini? Selek. Jelek. Jelek apa terbaik? Terselek. Jelek. begini rame gitu Pak. Kepingin rame. Ya, tapi orangnya cakep, tapi rapi gitu loh Pak. Tapi bantuan apa? Bantuan apa? Ditandani kan kawan-kawan itu. Saya pembeli kalau enak. Karena masanya semakin lama semakin kumuh. Nggak ada pembangunan. Tekan bangun diri kakak di koyo lah kondisi koyo tadi ya. Jadi minta pemerintah untuk turun tangan memperbaiki. Fasilitasi produk kayak apa? Generasi Muhammad ini tetap olahraga. Mas Puri Muhammad ini baru main muskol. Jadi ketika cabur pedal. Nah, disitulah tempat menaungi anak-anak pedal yang ingin A, ingin B, ingin C dan sebagainya dirangkum oleh cabang olahraga tersebut, disampaikan ke Koni mengatakan kepada. Kalau di pasar sini, kalau ada pemeriksaan itu terus berkala. Pemeriksaan dari dinas peternakan kualitas daging. Terus yang online itu nggak pernah ada pemeriksaan. Dan selisih harganya memang ada. Panas deh, terus itu deh. Kasus pertamanya di Melati, Iya. terus akhirnya ke sini nggak sulit pindah ke sini. Kan BPJS kan mestinya di sana, tapi boleh. Oh gampang ya di sini berarti ya. Terus kalau di Melati obaan juga ada tempat main juga sama. Cina juga. Oh nggak ada, berarti mendingan di sini kalau ada tempat mainnya. Kalau di kliniknya nggak ada juga. Oh nggak ada tempat mainnya di sini. Dekat juga rumahnya. Ya, buat baik. Jalan kaki atau kendaraan apa yang oh naik angkot. Kasih warna angkotnya kasih warna masih pakai. Nggak itu lama buatan oh Ya kalau dagang bisa tahu dan kita hanya satu ya diperbaikilah di jalan itu sama pasar itu. Katanya sih kalau dibangun itu katanya rebus ya, rebus nanti mahal. Saya kalau mahal Kata siapa gitu? kayak di Dino itu lebih mahal. Oh gitu, nggak mau kayak gitu. CS
Nanti selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka! Merdeka! Kota Malang! Terima kasih teman-teman sekalian. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini secara resmi dibuka, marilah bersama-sama kita bersyukur karena pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberi umur dan kekuatan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dan dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuknya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang anggota Dewan telah hadir 35 orang dan belum hadir 10 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 DPRD Kota Malang pada hari ini Selasa tanggal 31 Maret 2026 tepat pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Malang, Bapak Ali Pemiring. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Batu yang diwakili oleh Bapak M. Kori. Yang saya hormati perwakilan dari Pamdiviv 2 Kosta, Bapak Kolonel Ahmed Rohmadi. Yang saya hormati Komandan Korem 083 Baladika Jaya diwakili oleh Bapak Kolonel Pom Kons Donel Soriton. 1. Penayangan video sejarah lahirnya DPRD Kota Malang. 2. Sambutan Wali Kota Malang. 3. Pemotongan tumpeng. 4. Penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Setelah dibuka oleh Ketua DPRD Amitya Rantangani Siraduhita, kemudian dilanjutkan pemutaran video sejarah terbentuknya DPRD Kota Malang, di mana DPRD Kota Malang terbentuk tanggal 25 Maret tahun 1914. Sejarah cikal bakal Demokrat Kota Malang. Sejarah Kota Malang berawal pada tanggal 9 Januari 1819. Wilayah Malang ditetapkan menjadi salah satu bagian dari Keresidenan Pasuruan. Pengaturan wilayah administrasi ditandai dengan membentuk keresidenan beserta kabupaten-kabupaten utama di seluruh penjara. Yang terdiri dari 20 keresidenan berdasarkan pada Statuta Nomor 6 tanggal 9 Januari 1819. Wilayah Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Bangil resmi menjadi bagian dari Keresidenan Pasuruan. Wilayah Kabupaten Malang awalnya meliputi 6 distrik atau daerah tingkat Kawedanan atau sekumpulan wilayah kecamatan, yaitu Kawedanan Karambu, Pakis, Gondangmuki, Penanggungan, Antar, dan Kawedanan Kota yang menjadi cikal bakal Kota Malang yang dipimpin oleh Perdana atau Dewan
wilayah kewenangan Kota Kediri, dan beberapa setingkat kecamatan, yaitu Kidul Pasar, Talun, Kauman, Ledok, Pandean, Jondipan, Kebalen, Kota Loas atau Kota Lama, yang dipimpin oleh seorang asisten perdana. Hegemoni kedatangan etnis Eropa, khususnya Belanda di wilayah Malang, diawali saat komunitas ini membangun hunian awal mereka di bagian utara Sungai Berantas dan timur jalan poros menghubung Malang dengan Surabaya dan Pasuruan. Pertengahan 1767, hunian komunitas etnis Eropa diperkuat oleh Komisi Dagang VOC dengan mendirikan sebuah benteng pertahanan Malang yang berlokasi di sekitar Rumah Sakit Saiful Anwar sekarang. Usai pembentukan keresidenan dan penataan wilayah administrasi daerah Sepulau Jawa pada tahun 1819, pembenahan ibu kota wilayah Malang gencar ditata dengan pembangunan dan penataan kawasan alun-alun sebagai pusat pemerintahan pada 1822 dan pengangkatan pimpinan pemerintahan wilayah, yaitu seorang asisten presiden Malang pertama pada tahun 1824 yang bekerja sama dengan Bupati Malang selaku pimpinan formal Bumi Putra. Pada tahun 1830 mulai dibenahi jalan raya poros dari Malang menuju ke Surabaya dan Pasuruan. Komunitas ekspor dari wilayah Malang menuju pasar sehingga diperlukan akses jalan ke pelabuhan di Surabaya guna memperlancar pengangkutan hasil komunitas. Diberlakukannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870 berdampak dengan diizinkannya pihak swasta menyewa tambang pemerintah sampai maksimal 500 bahu. Satu bahu sama dengan 7.096,5 meter persegi, sama dengan 0,7 hektar. Undang-undang tersebut membuat perubahan besar bagi wilayah Malang dengan makin tumbuhnya perusahaan-perusahaan, perkebunan, bank, hotel, sekolah, rumah sakit, dan tempat hiburan. Disertai pula dengan pembangunan jaringan infrastruktur dan komunikasi. Hal tersebut membuat Malang menjadi kota yang berkembang pembangunan fisiknya dengan cepat, yang tentu disertai timbulnya akses ledakan demografi penduduknya yang membutuhkan perhatian dan pengelolaan secara khusus. Tahun 1903, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat dan mengurusi pemerintahan daerahnya sendiri. Atas dasar terbitnya undang-undang tersebut, para elit wilayah, khususnya para pengusaha, pimpinan bank, pimpinan pengadilan, pimpinan dinas kesehatan, pimpinan komunitas etnis, dan pemuka masyarakat, disertai dukungan pimpinan daerah yang berkuasa saat itu, yaitu asisten presiden Malang beserta Bupati dan Patih Malang, mengajukan inisiatif dan usulan untuk pembentukan sebuah kota kerajaan Malang pada pemerintah Hindia Belanda di Batavia sejak tahun 1917 sampai 1913, dan juga terinspirasi beberapa gemeente yang muncul pada tahun 1906 cikal bakal Dewan Kota Malang. Pada Maret 1914, usulan ini disetujui Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan keputusan tersebut dituangkan dalam sebuah berita negara dalam bentuk Stadler nomor 297 tanggal 25 Maret 1914 tentang persetujuan pemekaran wilayah distrik kota menjadi sebuah kota kerajaan Malang. Keputusan tersebut dilengkapi Stadler nomor 300 tanggal 27 Maret 1914 tentang elemen-elemen desentralisasi, pengaturan pelengkapan otoritas pemerintahan dan anggaran di dalamnya. Salah satu klausul dalam Stadler nomor 297 tersebut chapter 10 mencantumkan bahwa hubungan eksekutif Gemeente Malang mulai bertugas pada 1 April tahun 1914. Tanggal ini diperingati sebagai ulang tahun atau hari jadi Kota Malang hingga sekarang. Saat peresmian kota kerajaan Malang ini masih belum mempunyai seorang wali kota. Jabatan ini masih dirangkap oleh asisten presiden Malang F.L. Brunford, asisten presiden Y.Y. Koy, hingga asisten presiden H.H.L. Delpara. 5 tahun kemudian, yaitu berdasarkan Stadler nomor 270 tanggal 1 Juli 1919, ditetapkan seorang wali kota resmi Malang pertama, yaitu Hai Bosembakar, yang menjabat hingga tahun 1929. Kelengkapan lain pembentukan sebuah kota
Dewan Kota Malang melalui pertimbangan syarat dan kriterianya diluluskan oleh pemerintah Hindia Belanda, terdiri dari 8 anggota yang mewakili etnis Eropa, 2 anggota mewakili Bumi Putra, dan 1 anggota mewakili etnis Tionghoa atau Timur Asing. Dari hasil rekomendasi forum grup diskusi penelusuran arsip sejarah dengan melibatkan narasumber sejarawan, arsiparis Provinsi Jawa Timur, budayawan, dan komunitas peduli arsip menghasilkan beberapa tanggal rekomendasi terkait hari lahirnya Dewan Kota Malang. Hasil dan rekomendasi forum grup diskusi penelusuran arsip sejarah ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi DPRD Kota Malang periode 2019-2024 dan telah sepakat bahwa tanggal pembaharan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda berupa Stablat nomor 297 tentang pembentukan Kota Praja Malang beserta kelengkapan pemerintahannya yaitu tanggal 25 Maret 1914 telah ditetapkan secara resmi sebagai hari jadi Dewan Kota Malang. Pimpinan awal Dewan Kota dalam catatan sejarah yang berasal dari pemerintah Kota Malang, pimpinan awal Dewan Kota juga didapat oleh asisten presiden Malang yaitu F.A. Anggota awal dari Dewan Kota Malang adalah 1. S.A. Tachinan Mobil Iqbal, anggota Nidalan ICS untuk Maskapai. 2. YCH Dilma, Direktur Bangsa Automobil ATY. 3. YLBH Koch, pengusaha. 4. YWH Kusman, Ketua Pengadilan Negeri. 5. Evelyn Nalcuke, Wakil Inspektur Dinas Kesehatan. 6. RSCH Renadel Delaparate, pengusaha swasta. 7. Raden Adipati Aryo Suryo Adiningrat, Bupati Malang. 8. Raden Sumudi Projo, Pensiunan Apih Malang. 9. Sri Subur, pengusaha. 10. Sibulkit Lieutenant Sinesen, pimpinan etnis Tionghoa. 11. I.A. Isofonate, pemegang kuasa Biro Teknik Sunda. Sidang pertama Dewan Kota Malang. Dewan Kota Malang ini memulai sidang pertamanya pada tanggal 6 April 1914 secara lengkap dan resmi pada saat masa transisi dan pembentukan susunan baku lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif awal kota ini. Banyak rangkap jabatan yang dilakukan, kemudahan koordinasi antar lembaga serta keterbatasan anggaran bagi pengupahan pimpinan lembaga ini menjadi latar belakang langkah ini. Asisten presiden merangkap sebagai pimpinan kota atau pejabat wali kota sementara, berangkat pula sebagai pimpinan dewan kota. Demikian halnya pimpinan pengadilan negeri sebagai representasi lembaga yudikatif, berangkat pula menjadi anggota dewan kota. Tugas awal dewan kota adalah merancang infrastruktur kota beserta kelengkapannya dengan berkoordinasi dan dikeluarkan dalam tahapan perencanaan kota yang akan dilaksanakan oleh pimpinan eksekutif beserta jajarannya. Rincian dan perencanaan awal Dewan Kota Malang meliputi 1. Pemeliharaan, perbaikan, pembaharuan, dan pembangunan jalan umum beserta kelengkapannya, penataan fasilitas umum termasuk alun-alun, taman, saluran air, drainase, pendistribusian air bersih, kamar mandi dan toilet umum, pembangunan rumah potong hewan, perbaikan pasar beserta luasnya. 2. Pengelolaan sampah di pemukiman dan fasilitas umum. 3. Perencanaan penerangan jalan umum. 4. Perencanaan mitigasi dan pemadaman kebakaran. 5. Perencanaan lahan pemakaman kota. Dinamika perencanaan sebuah kota yang baik dengan pemenuhan fasilitas bagi kebutuhan warganya merupakan tugas awal pembentukan Dewan Kota yang akan bekerja sama dengan lembaga eksekutif sebagai pelaksananya. Permasalahan kota kian tahun kian kompleks dengan segala dinamikanya. Jumlah anggota Dewan Kota sebagai DPRD Kota Malang bertambah seiring keterwakilan berdasar rasio jumlah penduduk yang bertambah dan bertambah serta syarat lain yang menyertainya berdasar kesepakatan maupun perundangan yang berlaku. Proses pemilihan anggota Dewan Kota yang saat awal melalui mekanisme penunjukan berubah bertahap melalui pemilihan terbatas, berlanjut disempurnakan dengan pemilihan umum atas dasar latar belakang partai pengusung hingga berdasar ketokohan sang wakil anggota dewan ini penuh dinamika dan kesejarahan. Demikian uraian singkat tentang kesejarahan cikal bakal Dewan Kota Kota Malang tercipta yang telah melintas zaman dan penuh dinamika.
Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wakil Wali Kota Malang kepada yang terhormat Bapak Ali Muthahirin. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Setelah pemutaran video, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthahirin. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Malang mengucapkan selamat ulang tahun untuk DPRD Kota Malang ke-112 tahun. Wakil Wali Kota Malang juga berharap di usia yang ke-112 tahun, nantinya sinergitas antara legislatif dan eksekutif terjalin dengan baik guna mewujudkan pembangunan Kota Malang menjadi MBOIS berkelas. Bahwa momentum 112 ini adalah momentum terbaik bagi kita untuk meningkatkan pelayanan kita, karena begitu strategisnya lembaga ini, begitu vitalnya DPRD Kota Malang dalam menjaga dan mengawasi arah pembangunan Kota Malang yang lebih baik ke depannya. Sekaligus DPRD Kota Malang adalah rumah rakyat, rumah demokrasi bagi masyarakat Kota Malang, sehingga di ruangan inilah yang menjamin arah pembangunan Kota Malang ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Kota Malang. Bapak Ibu semua, di momen ulang tahun ini juga bau ketupat dan opor ayam masih tercium di hidung kita, karena pada momen inilah kami atas nama pribadi, atas nama keluarga dan pemerintah Kota Malang mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu di momen yang berbahagia ini pembangunan Kota Malang yang sudah disepakati bersama dalam RPJMD kita, maka tentu peran DPRD Kota Malang ini harus selalu dijaga dan selalu ditingkatkan kualitasnya. Dan tadi kami sebutkan bahwa DPRD Kota Malang tidak hanya menjadi rumah rakyat, rumah aspirasi, tapi sekaligus penjaga demokrasi yang ada di Kota Malang. Bahwa arah pemerintah Kota Malang hari ini di tengah kondisi lokal, di tengah situasi nasional, bahkan di tengah kondisi global yang tidak menentu, tentu tantangannya sangat luar biasa. Banyak ujian yang kami harus hadapi di pemerintah Kota Malang, tapi itu terasa ringan karena peran DPRD Kota Malang, kolaborasi DPRD Kota Malang, kebersamaan DPRD Kota Malang bersama pemerintah Kota Malang selalu sinergis dan baik sekali, sehingga tantangan yang kami hadapi terasa sangat ringan. Tantangan yang kami hadapi hari ini terasa sangat ringan dan pembangunan Kota Malang tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Persamaan yang sangat luar biasa, dan hari ini kami di pemerintah Kota Malang tentu sangat berharap betul masukan-masukannya, karena DPRD adalah rumah aspiratif sekaligus penjaga moral demokrasi yang ada di Kota Malang. Rentetan sejarah panjang 112 peran ini harus kita tingkatkan bersama-sama, dan kolaborasi ini harus kami siapkan dan kami tingkatkan. Kami siap di pemerintah Kota Malang kapanpun, tidak hanya pada ruang-ruang formal seperti ini kami dipanggil, tapi pada ruang-ruang yang lain pun sama. Misalnya diajak pedal sama Mas Rinja Bunsia, tidak hanya biar kemudian termasuk Abadur kalau ke pasar mengajak kami pun tidak masalah, biar pasar yang jelek menurut pandangan para penjual yang tadi diajak bicara oleh Mas Trio, itu bisa kami langsung selesaikan. Bisa jadi langsung diajak Pak Eko, diskopindah kami, bisa kapan saja. Tidak hanya di ruang-ruang formal ini, karena tentu peran strategis DPRD Kota Malang ini tidak hanya di ruang formal ini, kami rasakan betul di ruang-ruang yang lain. Tentu masukan-masukan dari masyarakat dan pujian-pujian dari masyarakat terus mengalir atas peran-peran baik individu atau organisasi atau lembaga dari DPRD Kota Malang ini, sehingga di momen 112 ini kami mengucapkan
selamat hari ulang tahun ke-112 DPRD Kota Malang. Semoga peran serta Bapak Ibu semua teringat dan jerih payahnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga kita semua diberi kekuatan, kesehatan untuk terus mengabdi kepada masyarakat Kota Malang. Sekali lagi pesan kami, DPRD Kota Malang harus tetap mengawasi kami menjadi moral demokrasi sekaligus mengarahkan dan menjamin arah pembangunan Kota Malang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga kita bisa mewujudkan Kota Malang yang boris dan berkelas. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin kami tutup dengan pantun. Ke pasar beli batik. Batik dibeli untuk Bu Amitia. Sinergi legislatif dan eksekutif semakin apik. Kotanya semakin bois, masyarakatnya semakin sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya peringatan hari ulang tahun ke-112 DPRD Kota Malang yang akan ditandai dengan pemotongan tumpeng. Sementara pada rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan HUT ke-112 DPRD Kota Malang juga dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPRD Kota Malang dan diberikan kepada Wakil Wali Kota Malang. Wakil Wali Kota, Ketua Fraksi Forkopimda Kota Malang, dan Sekretaris Daerah beberapa meja rapat yang telah disiapkan. Purna tugas Ketua DPRD Ketua Fraksi kami persilakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Semoga pemotongan tumpeng ini menjadi simbol harapan, kebersamaan, serta semangat dalam membangun Kota Malang yang lebih baik. Selanjutnya secara simbolis diberikan kepada Pak Wakil Wali Kota. Monggo Bapak diterima. Sampun selesai. Satu, hanya menghafal Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara dilanjutkan dengan penutupan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kota Malang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota yang telah memberikan sambutannya. Sementara Ketua DPRD Kota Malang Amitia Rantangani Siraduhita mengatakan bahwa di hari ulang tahun ke-112 DPRD Kota Malang terus berbenah dalam meningkatkan fungsinya. Untuk itu dirinya berharap agar masyarakat Kota Malang dapat memberikan kritik dan masukan guna dilakukan perbaikan sehingga fungsi DPRD sebagai pengawasan, penganggaran, dan penyusunan regulasi bisa berjalan dengan baik. Yang diwariskan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 bahwa negara ini didirikan semua buat semua. Maka DPRD harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa terkecuali. Kepentingan rakyat harus selalu menjadi kompas utama dalam setiap kebijakan yang kita rumuskan. Hadirin yang berbahagia, Pancasila adalah sumbangsi pemikiran terbesar dari founding fathers kita untuk bangsa ini. Maka dari itu jangan sampai nasib Pancasila hanya dimuliakan dalam kata, hanya diagungkan dalam tulisan, dikhianati dalam perbuatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif dalam orasi ilmiah Nurholis Majid Memorial Lecture ketiga pada tanggal 21 Oktober, dari apa yang disampaikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif hendaknya menjadi sebuah refleksi untuk kita bersama dalam bertugas. Sudahkah kita benar-benar menjadi wakil rakyat yang selalu mendasarkan tugas kita pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila? Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kota Malang akan fokus
yang menjadi perhatian di tengah masyarakat Kota Malang saat ini antara lain resiko banjir, stabilitas harga kebutuhan pokok, baik itu pasca Lebaran maupun dalam kita merespon terhadap isu-isu global dan nasional yang terjadi saat ini, permasalahan transportasi publik, pungutan liar, kemiskinan perkotaan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Fungsi pengawasan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Hendaknya komisi dan alat kelengkapan dewan terkait dapat mendorong pemerintah untuk bekerja lebih responsif, terukur, dan berorientasi menyelesaikan masalah dan selalu komunikatif dalam mengawal kepentingan rakyat. Hadirin yang terhormat, mari kita jadikan momentum ini sebagai penguat komitmen untuk bekerja lebih keras dan lebih dekat dengan rakyat. Kita bangun sinergi antara legislatif dan eksekutif seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota dan seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya masyarakat adil makmur. Akhir kata saya ucapkan selamat ulang tahun ke-112 DPRD Kota Malang. Semoga DPRD Kota Malang semakin kuat, semakin bertanggung jawab dan senantiasa menjaga pilar demokrasi yang kokoh dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Demokrasi adalah sistem terbaik yang kita miliki saat ini, belum ada yang mampu menggantikannya. Meski jalannya panjang untuk mencapai tujuan bersama, demokrasi tetap menjadi perjuangan kita bersama. Dirgahayu DPRD Kota Malang. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah selesainya pemotongan tumpeng tadi, maka selesailah seluruh rangkaian rapat Paripurna DPRD Kota Malang dalam peringatan Hari Ulang Tahun DPRD Kota Malang ke-112. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang terhormat yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Akhirnya dengan mengucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 DPRD Kota Malang pada hari ini Selasa tanggal 31 Maret tahun 2026 tepat pukul 11:29 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila saya tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu. Merdeka! Merdeka! Kota Malang! Terima kasih. Yang tersisa untuk kinerja dari pemerintah Kota Malang? Pastinya kami sebagai pelaksana juga penyelenggara pemerintahan daerah Kota Malang bersama-sama dengan eksekutif berharap menjadi partner yang baik. Kita memiliki sinergi yang baik dan pastinya di hari ini adalah sebetulnya bukan hari ini ya, tanggal 25 sebetulnya menjadi titik balik refleksi kami selama hampir 2 tahun bekerja, apa yang menjadi ketidaksempurnaan, kemudian evaluasi yang akan bisa kami perbaiki nanti ke depannya. Kalau pandangan Ibu sendiri, masyarakat sudah puas terhadap kinerja Dewan atau belum? Saya kira dengan berbagai macam faktor pastinya masih banyaklah PR kami gitu ya. Mudah-mudahan saya tahu bahwa memang mungkin jauh dari sempurna, tapi kami berharap
masyarakat juga membantu kami dengan cara proaktif, memberikan evaluasi, kemudian memberikan kritik membangun untuk kami, sehingga kami senantiasa berbenah bersama-sama dengan eksekutif. Untuk menampung aspirasi, apakah ada cara-cara terbaru di usia 112 ini untuk masyarakat bisa langsung curhat? Sebetulnya di beberapa kanal sosial media kami itu menjadi satu platform ya, bisa kemudian menjadi satu fasilitasi untuk masyarakat, baik itu melalui sosial media seperti Instagram, kemudian YouTube dan lain-lain, TikTok dan lain sebagainya, itu bisa gitu. Tetapi dengan cara-cara konvensional, bersurat misalnya, itu juga bisa. Kemudian dengan cara-cara yang non formal, mungkin lebih kepada masing-masing anggota dan juga pimpinan DPRD, itu juga bisa. Banyak sekali teman-teman yang menyampaikan aspirasinya melalui direct message, japri begitu kepada kami gitu. Jadi kami selalu membuka peluang untuk bisa menyampaikan aspirasi kepada kami semua. Evaluasi yang akan dilakukan mungkin dari Dewan sendiri ke depan seperti apa? Mungkin kami akan lebih masif mensosialisasikan apa yang sudah kami kerjakan ya, sehingga masyarakat terinformasi bahwa ada kebijakan-kebijakan yang sekiranya itu berimbas kepada masyarakat dengan lebih baik lagi. Target jangka panjang sama jangka pendek ini? Saya kira sama aja ya, pokoknya kita yang jelas memperbaiki diri, berbenah baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek, itu sih yang akan kita lakukan. Kalau secara fungsi itu kan kita juga standar ya, artinya ya udah pengawasan, budgeting dan legislasi gitu. Tapi yang jelas kami ingin berbenah secara person to personnya juga, sehingga nanti menguatkan institusi ini untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat. Ya udah, itu sih bentuk komunikasi kepada masyarakat. Mungkin apakah mungkin ada yang masih butuh kami sempurnakan kembali, mungkin itu jadi ke situ. Pertama, mengucapkan dulu selamat ulang tahun ke-112 DPRD Kota Malang. Semoga semakin kuat kolaborasi dan sinerginya secara kelembagaan dan secara individu anggota DPR-nya, semakin dekat dengan rakyat, semakin aspiratif, dan tentu sehat selalu dalam mendampingi masyarakat. Dan refleksinya tentu kalau Kota Malang sesuai tema besar kita bahwa ngalam melintas, bergerak tuntas, menulis berubah, kita harapkan bahwa refleksinya kita beban sejarah yang sudah ada itu kita akan perbaiki, misalnya yang dimaksud beban sejarah adalah arah pembangunan Kota Malang dari dulu sampai sekarang kita akan lanjutkan sampai tuntas, dan semua tanggung jawab yang sudah menjadi beban kami, tanggung jawab kami yang di RPJMD baik di visi misi dan lain sebagainya akan kami tuntaskan dalam satu periode. Itulah semangat refleksinya itu, sehingga di momen 112 Kota Malang juga kita akan terus memperbaiki kinerja kami, dan kami terbuka terhadap semua kritik dan masukan kepada kami, terutama dari DPRD. Kami harapkan menjadi tadi yang disebut di sambutan acara moral demokrasi, sekaligus menjadi aspirasi dan lidah bagi masyarakat untuk menyampaikan semua kebutuhan dan arah pembangunan ini sesuai dengan aspirasi masyarakat. Secara rinci Pak, tuntas itu apakah permasalahan saat ini? Ya itu pasti semuanya itu akan kita tuntaskan. Semangat itu kita ingin kuatkan di refleksi 112 ini, dan tentu ada peran DPRD, dan kita akan semakin kuatkan dan semakin tingkatkan kinerja itu. Semua kita tuntaskan tanggung jawab kami yang sudah ditetapkan di RPJMD Kota Malang. Masukan mungkin dari DPRD agar kalau masukannya tentu kita sama-sama memberi masukan refleksi bagi kita. Di samping ada ruang-ruang pokir yang secara formal bertemu dengan masyarakat, ada ruang-ruang terbuka untuk meningkatkan, tadi sudah disebutkan bahwa harus ada rumah bersama yang memanfaatkan kekuatan teknologi sehingga aspirasinya bisa siapapun, tidak hanya di ruang-ruang pokir itu, di ruang-ruang bersama masyarakat, tapi ada ruang kanal khusus yang bisa disampaikan kepada DPR dan bisa menjadi aspirasi bersama masyarakat. Ya, kita menyadari bahwasanya di usia DPRD yang 112 ini masih banyak harapan dan keinginan ya, baik dari masyarakat yang sepenuhnya belum bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka gitu. Tapi menyadari itu karena tantangannya pun ya tidak mudah, mengingat semakin hari pun banyak permasalahan-permasalahan yang belum tuntas gitu. Tapi
kami optimis ya dengan sinergi bersama sesama kolega yang ada di DPRD ya, kita bahu membahu ya berupaya agar menyelesaikan tanggung jawab itu, amanah itu, ya tugas itu, dan mengurai satu persatu sebagai mitra pemerintah ya di dalam menjalankan 3 fungsi, yaitu di dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan seperti itu. Pak, mungkin ada yang perlu diperbaiki dari DPRD sendiri untuk ke depannya? Ya, yang jelas di usia 112 ini kami menyadari kami masih belum maksimal ya di dalam bekerja. Kita juga akan menerima banyak masukan, kritik terhadap lembaga ini gitu ya. Tapi kita melihat memang pelan-pelan kami akan berusaha ya, yang menjadi tanggung jawab kami itu adalah yang pertama adalah bagaimana kami bisa bekerja secara profesional ya. Profesional seperti apa? Berarti anggota dewan atau lembaga ini bisa menjadi lembaga harapan rakyat ya, di dalam memperjuangkan aspirasi, kemudian menerima aspirasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, itu yang kita berusaha agar satu demi satu itu bisa lakukan. Contoh adalah bagaimana kita di awal mungkin sejak periode yang lalu, bagaimana permasalahan pasar contohnya itu bisa terurai satu-satu, mulai dari pasar besar ya kan, kita kawal sampai yang sekarang ini adalah pasar Gadang yang sudah mulai ada titik temunya. Kita berharap nanti kita menjadi mitra pemerintah pun pasar Blimbing ini berusaha agar kita selesaikan, karena ini PR yang menjadi wajahnya Kota Malang karena pasar yang belum selesai. Nah, kemudian masalah transportasi ini yang kita pun juga menjadi PR buat Kota Malang, buat kami, agar bagaimana nanti kita bisa mewujudkan Kota Malang yang bebas macet atau memiliki transportasi umum yang baik. Nah, itu juga menjadi PR yang harus kami selesaikan. Begitu. Pak, kalau misalnya untuk mengawal penanganan banjir di Kota Malang dari DPRD seperti apa? Nah, yang jelas kalau yang dari banjir, yang pertama kita melihat sebenarnya kan Kota Malang ini sudah memiliki master plan drainase ya. Nah, yang sudah terbentuk itu ya kita tinggal bagaimana yang kita ingin pastikan, satu regulasinya, apakah regulasinya itu mampu untuk diwujudkan, apa yang menjadi kekurangan ataupun hal yang belum sempurna. Nah, melalui apakah perlu di-backup melalui perda ataupun yang lain, ataupun perlu ibaratnya dorongan secara kebijakan ke pusat gitu. Yang kedua berarti bab masalah kesiapan anggarannya. Nah, kami juga berusaha agar di DPRD ini nantinya ya di dalam rapat banggar pun ya mengalokasikan anggaran. Kalau memang hal ini tidak memungkinkan, berarti kita juga dorong pemerintah harus proaktif mencari dukungan. Nah, seperti yang ada hari ini kan mungkin pemerintah sudah nih akan ada anggaran di tahun ini untuk jalan meneruskan yang di Bondowoso itu yang dari Bank Dunia. Nah, itu yang seperti itulah yang mungkin akan ke depan bisa dimaksimalkan. Nah, yang terakhir jelas kami akan terus mengawasi karena kan perlu banyak masukan-masukan. Nanti masukan masyarakat pun terus kita harus dengar, termasuk yang harus kita dorong adalah bagaimana keaktifan dari pemerintah ini membangun komunikasi dengan sektor Malang Raya. Ini kan penting karena kan macet ini kalau banjir ini kan tidak hanya masalahnya menjadi tanggung jawab, karena limpahan airnya kan juga banyak dari atas nih, yang dari Batu ataupun dari Kabupaten Malang. Ini perlu dibangun komunikasi agar penyelesaiannya regional. Bisa jadi memang Jawa Timur ikut terlibat begitu. Tapi kalau sejauh ini penanganan banjir di Kota Malang sudah sesuai sama master plan apa belum dari pengamatan Dewan? Kalau secara totalitasnya tuntas menurut saya belum, karena masih banyak. Kalau selesai berarti kan tidak menimbulkan genangan baru atau ekses baru. Berarti kan ini belum gitu ya. Karena menyelesaikan banjir menurut saya harus dari hulu dan hilir. Master plan saja pun kalau tidak didukung upaya penyelesaian di hulu, maksudnya membangun komunikasi dengan daerah lain juga tidak. Karena bisa jadi debitnya semakin tinggi, semakin curah hujannya tapi kemampuan daya tampung yang dari atas nggak cukup, bisa jadi air langsung
turun ke Kota Malang, sehingga kan perlu upaya itu juga. Nah, dan beberapa titik itu masih belum, makanya ini kita dorong agar ya perlu ada secara reguler dan secara berkelanjutan. Ya tahapan-tahapan ini seperti sudah selesai, selanjutnya apa itu bisa kita tuntaskan begitu Pak. Simon Alfredo melaporkan.